tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan. Ini mimpi besar yang diimpikan oleh Bung Karno dari awal. Beliau ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Memang beliau sebut namanya Palangkaraya. Tapi kan ini bukan hanya relokasi geografis, tapi ini transformasi strategis. Ya, bagaimana ya kita bisa Indonesia bisa menatap ya, masa depan dengan berani, dengan visi bagaimana Indonesia ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kontinuitas pembangunan. Kami bagian dari keberlanjutan. Tentu Pak Prabowo dan Gibran berkomitmen akan melanjutkan. Inilah Pak Anies kadang-kadang sering banget melihat itu secuplik-secuplik gitu loh. Bagus sih kalau di pidato gitu loh. Tapi kan saya yakin lah Pak Anies pasti mengerti nih bahwa beliau mengerti bahwa membangun IKN, ya pasti membangun fasilitas publiknya dulu gitu. Beliau, saya percaya sekali Pak Anies ini pasti tidak sangat Jawa sentris juga gitu. Ya tapi mungkin karena kepentingan kampanye kali ya. Jadi ya mungkin ya itulah narasi yang sedang dicoba dikeluarkan oleh Bapak Anies Baswedan. Karena apabila kita melihat narasi beliau sebelumnya soal pemerataan antara pusat dan daerah, ini berbanding terbalik sama apa yang beliau coba utarakan terkait IKN ini. Ya, ini negara demokrasi ya, negara demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu, jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu. Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan Undang-Undang IKN, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate dan mempunyai legitimasi dan juga legalitas. Anies kaji ulang IKN jika menang pemilu 2024. Ini kata mantan Gubernur Kaltim Isran Nur. Mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1, yakni Anies Baswedan, yang menyebut akan merevisi aturan terkait IKN jika menang dalam Pilpres 2024. Dia bukan pemenang pemilu, titik, kata Isran Nur saat ditemui oleh wartawan di Dubai UEA. Itu aja, calon presiden yang menolak, pasti dia bukan pemenang. Menurut saya itu hanya mencari bahan materi untuk beda saja, lanjut dia. Isran Nur juga merespons terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebut bahwa IKN bukan hal yang mendesak. Padahal sambung dia, rencana pindah ibu kota sudah ada sejak 57 tahun lalu. Bisa-bisa saja, itu alasan dia saja. Sebenarnya rencana ibu kota pindah itu sejak 57 tahun lalu saat presiden pertama kita, kata Isran Nur. Menurut dia saat itu, Presiden Soekarno memiliki sejumlah opsi wilayah sebagai ibu kota. Bayangkan, zaman Soekarno ingin pindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Presiden Soeharto juga ingin pindahkan ke Jonggol, ujar Isran Nur. Itu bukan mendesak, sudah terlalu lama rencananya. Jadi kalau ingin memindahkan tahun 2022 itu bukan buru-buru, imbuhnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur jika jadi presiden terpilih pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, di Jawa Barat pada hari Rabu. Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang nantinya akan pindah ke Nusantara, betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih kita akan kaji ulang itu semua, kata Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-Undang IKN. Sehingga kata dia, selama undang-undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN akan lanjut dibangun. Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan, ujar Anies. Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN Nusantara amat besar. Dia menilai anggaran sebesar itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting. Misalnya pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar, ungkap Anies. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat. Sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.